Dulu itu sebelum majelis ini ternyata dari tahun 2010 itu sudah membuat proposal. Proposalnya itu ditujukan kepada Allah. Ketika saya pulang, nanti niat saya kalau saya sampai rumah, logo tadi itu mau saya kasihkan oleh yang namanya Mas Rudin yang sekarang menjadi Humas Safatul Rasul. Walau alam tidak tahu sebelum saya sampai rumah saya jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua sudah berkumpul dengan pengurus-pengurus inti Syafaatul Rasul, di mana agenda kita pada siang hari ini menjelang asar kita akan mengupas tuntas, berbincang-bincang tentang Syafaatul Rasul. Seperti apakah Syafaatul Rasul itu dalamnya gitu. Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah sudah kita datangkan pengurus-pengurus inti. Yang pertama yaitu sudah kita datangkan Mbah Kiai Safarudin selaku penasehat, dan Ustadz Sulaiman selaku penasehat, dan ketua kita Gus Ilham, dan wakil Mas Nur Wahid yang biasa kita sebut Panglima nih di Syafaatul Rasul. Dan ada juga di sini sudah kita datangkan Gus Fuad. Ini selaku bendahara, orang yang paling mata duitan di SR nih. Dan juga kita sudah mendatangkan pengurus Ansor yang alhamdulillah beberapa kegiatan kita sudah melakukan koordinasi bersama, dan juga saya selaku sekretaris Syafaatul Rasul. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang santai ya, nggih Mbah, nggih para sepuh, para yai. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan nanti bisa memberi pemahaman kepada masyarakat tentunya mengenai apa itu sebenarnya SR dan tujuan ataupun segala macamnya. Dan di sini kita sudah siapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tentunya butuh jawaban. Monggo nanti kepada siapa yang menjawab silahkan dijawab. Oke. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaannya, jangan lupa untuk like, submit, komen, dan subscribe channel kami Majelis Syafaatul Rasul. Mudah-mudahan dengan dukungan teman-teman semua, majelis kami dapat berkembang lebih baik lagi. Amin. Ya, baiklah. Tentu ini Syafaatul Rasul awal mula berdirinya tentu tidak begitu saja ya. Tidak ujuk-ujuk ngomongnya ngono piye iki. Ujuk-ujuk ada, itu kan tentu tidak. Pasti tetap ada rentetan-rentetan kejadian, kronologinya seperti apa kejadian-kejadiannya kok bisa Syafaatul Rasul ini muncul ke permukaan gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang begini, bagaimana sejarah SR, awal mula kronologi Syafaatul Rasul itu berdiri. Nah, pada kesempatan kali ini kami mohon kepada narasumbernya selaku ketua Gus Ilham, monggo dijawab. Kita sambil ngobrol santai. Oke, silakan Kang. Jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada sahabat-sahabat, rekan-rekan pengurus Majelis Syafaatul Rasul Kampar, jadi kalau kita cerita tentang awal mula berdirinya majelis ini penuh fenomena. Artinya pada waktu itu 2 tahun yang lalu kita ini belum ada yang namanya Majelis Syafaatul Rasul. Tetapi atas dasar kebersamaan kita di
Kabupaten Kampar ini ternyata banyak grup-grup hadroh yang khususnya mereka adalah mensiarkan sholawat. Oleh karenanya pada waktu itu kita berkomitmen, kita mengumpulkan kawan-kawan yang dari berbagai desa. Alhamdulillah sekarang Majelis Syafaatul Rasul itu sudah 20 desa untuk Kabupaten Kampar dari beberapa kecamatan. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah dengan perjuangan kawan-kawan dari mulai mengumpulkan dengan satu visi misi sehingga kita bisa terbentuk. Pertama kalinya Majelis Syafaatul Rasul ini itu kumpulan pertama itu baru 10 desa. Yang dulu itu pertama kali di desa Air Terbit atau desa Singosari. Tetapi sebelum kita kumpulan bukan hanya itu. Ada salah satu sahabat kita, mereka mengatakan begini, dulu itu sebelum majelis ini ternyata dari tahun 2010 itu sudah membuat proposal. Proposalnya itu ditujukan kepada Allah, yaitu munajat atau meminta kepada Allah, mudah-mudahan kelak suatu saat di Kampar ini bisa berkumpul yang namanya majelis sholawat. Ternyata alhamdulillah dari 2010 membuat proposal, Ustadz, 2019 ternyata tidak tahu dari mana asalnya kawan-kawan ini bertemu, saling komunikasi sehingga terbentuk. Ketika sudah bertemu kemudian berkomunikasi, kemudian barulah kita mengumpulkan, kita mengajak kawan-kawan yang pada waktu itu baru 10 desa. Setelahnya sudah kumpul, itu pada waktu itu belum ada pengurusnya, yang penting kumpul. Nah, kebetulan pada waktu itu pertama kumpul di desa Air Terbit, desa saya, akhirnya saya yang ditunjuk menjadi ketua. Tapi itu baru sementara, artinya ketua sementara daripada tidak ada. Pertama kumpul itu di tahun berapa itu, Mas? Itu tahun 2019, Ustaz. 2019. Berarti sampai tahun 2019 itu belum tercetus pengurusnya berarti ya? Belum. Masih sebatas. Belum, hanya sudah terbentuk tapi belum berlegalitas. Artinya belum tercatat. Daripada nggak ada ketuanya lebih baik ada ketuanya, kan gitu. Itu baru hanya sebatas ketua. Apakah sudah ada angan-angan namanya Syafaatul Rasul ataupun yang lain? Belum ada. Sama sekali, kita belum punya nama, belum punya angan-angan, belum punya apa. Akhirnya setelah kita kumpulan di desa Air Terbit itu, kita lanjutkan, kita ajak kumpul lagi, tapi kita bukan sholawatan atau yang acara yang lain, kita khusus acara ngopi bersama. Pada waktu itu di desa Sukamulya, desanya Mas Nur Wahid. Barulah di situ dinyatakan kita pembuatan pengurus, ada ketuanya, ada penasehatnya, ada pembinanya, ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya. Kemudian setelah itu terbentuk, barulah rapat ketiganya kita mantapkan dan kita buat ADART-nya, begitu. Tetapi yang cerita yang lebih menarik, ketika kita membuat logo, itu saya sendiri. Pada waktu itu acara mulai pertama kali gebiar sholawat itu di desa Majapahit, yang pada waktu itu yang mengisi adalah Gus Rodi Al Mustafa, itu untuk pertama kalinya di desa Air Terbit, sehingga kawan-kawan ini dari desa Majapahit meminta untuk membuatkan logo. Nah, kebetulan karena kita belum resmi dan kita belum konfirmasi dengan kawan-kawan, akhirnya kita buatkan logo sementara. Pada waktu itu saya buat di kilometer 18, ketika saya pulang
Nanti niat saya kalau saya sampai rumah, logo tadi itu mau saya kasihkan oleh yang namanya Mas Rudin, yang sekarang menjadi Humas Safatul Rasul. Walau alam tidak tahu, sebelum saya sampai rumah saya jatuh. Nah, pada waktu itu ada Mbak Yai Safar, saya telepon, Mbak Yai Safar ini ngajak dagelan. Beliau itu ngendikannya begini, dulu aja pembuatan logo NU itu aja banyak tirakatnya orang-orang dulu, nggak langsung jadi. Ini Majelis Safatul Rasul tanpa konfirmasi sudah dibuat, karena pada waktu itu saya terdesak dari Mas Rudin untuk membuatkan, untuk memancing supaya di spanduk itu ada logonya, sehingga untuk menarik sahabat-sahabat Safatul Rasul. Akhirnya saya memberanikan diri untuk sementara di perjalanan belum saya sampai rumah, rencananya logo saya nanti akan saya kasihkan ke Mas Rudin, tetapi di jalan saya jatuh, ini darah semua. Nah, akhirnya dari situlah itu pengalaman. Nggak tahu ini sahabat-sahabat apakah sakral ya. Akhirnya dari itulah apa ya, istilahnya saya pribadi mengambil kesimpulan, ternyata mendirikan majelis ini atau mendirikan perkumpulan yang di situ berbasis religius itu tidak mudah atau tidak langsung jadi, tetapi kita butuh tirakat-tirakat dan lain sebagainya. Nah, jadi alhamdulillah sampai sekarang ini kita sudah 20 desa dan berkembang begitu. Berarti dari awal saja ini sudah perjuangannya sudah mengeluarkan darah ini. Ini Ya, agak horor sedikit. kalau darah nih. sih enggak, kalau Sampai darah sih enggak. jatuh-jatuh kan gitu. Tetapi ya dikatakan luar biasa. Masya Allah Pada waktu perjuangannya, itu, mudah-mudahan iya. perjuangannya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Amin, ya Allahumma Rabbal amin. Tentu terus setelah kronologi tersebut, tentu di dalam rentetan tersebut ada orang-orang yang turut membantu. Itu pasti kan ya. Nah, kira-kira itu orang-orang dari pihak luar Safatul Rasul ataupun elemen atau lembaga yang turut membantu dari awal itu kira-kira siapa? Ya. Terima kasih. Pada dasarnya, pada awalnya kita berdiri memang atas dasar sama-sama, belum ada dari siapapun, memang dari masing-masing grup hadroh 10 desa pada waktu itu kita kumpul. Tapi ternyata setelah kita kumpul, kemudian baru kita berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat, kemudian kita lanjut juga dengan organisasi lain, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita ini ada guru-guru kita, seperti Mas Yai Raden Imam, Mbah Yai Isrodin Kebumen, terus kemudian ada juga dari Gus Gumilang, ya termasuk, kemudian dari juga guru-guru yang lain dari Jawa, mereka juga memberikan saran-saran dan motivasi dan memberikan pangestunya. Kemudian juga tidak lain, salah satu pelopor untuk penggerak yang luar biasa juga adalah Gus Rodi Al-Mustafa selaku pengasuh pondok pesantren Kandangan Anadia, sehingga dari beliau pertama masuk ke Kampar ini sehingga menjadi tambah semangat sahabat-sahabat majelis di Kabupaten Kampar, sehingga pada sekarang ini semakin membesar. Mudah-mudahan bermanfaat begitu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mas Ilham selaku ketua umum Safatul Rasul. Jadi begitulah kronologi awal mula munculnya Safatul Rasul ke permukaan. Terus kita melanjut ke setelah muncul Safatul Rasul, tentu di situ akan tersusun struktur-strukturnya, program-programnya. Nah, untuk sekarang, untuk saat ini, dari awal kita berdiri sampai saat ini itu kira-kira program kerjanya sudah apa saja yang telah terlaksana seperti itu.
atau memang sudah ada program rutinan, program jangka menengah, jangka panjangnya atau sudah ada, itu langsung saja kita tanya kepada Wakil Ketua Mas Nur Wahid, Panglima nih, Panglima SR ini, julukannya pokoknya ini. Oke, monggo silakan dijawab, Gus. Ya, terima kasih. Mohon maaf ini mungkin karena saya nggak terbiasa bicara di mic kayak gini. Biasanya ngomong ya ngalor ngidul. Itu sudah saya bedek itu. Ini orang-orang di balik layar ini. Ya nanti seandainya bahasa saya, suara saya makin membesar itu tandanya saya sudah kehilangan kata-kata. Ya, mohon maaf ini. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Ya, sedikit yang bisa saya sampaikan, program-program yang sudah berjalan, diantaranya pembuatan kalender yang insya Allah nanti akan berjalan setiap tahun guna untuk menggalangan dana, juga termasuk jaket atau nanti akan ada nyusul lagi kegiatan yang lain atau bikin kaos atau apa nanti, gunanya tujuannya untuk penggalangan dana. Alhamdulillah untuk jaket kita sudah tersebar berjumlah 300-an lebih mungkin untuk wilayah Kampar. Ya, mudah-mudahan udah ada sampai ke Jawa. Sudah ada sampai ke Jawa. Ya, alhamdulillah malah Kemarin udah sampai. Tambu saya udah ngirim ke Jawa. Alhamdulillah. Semoga nanti bisa makin berkembang terus. Terus program selanjutnya untuk kegiatan, alhamdulillah kita yang sudah berjalan seperti rutinan majelis setiap 2 bulan sekali, juga rutinan perkumpulan ini ya, kumpul ngopi bareng kepada seluruh pengurus-pengurus, ngopi bareng lah. Gunanya untuk apa? Untuk mempererat tali silaturahim, juga menambah wawasan-wawasan untuk teman-teman yang lain, menambah semangat untuk teman-teman yang lain yang baru-baru muncul ini. Terus program selanjutnya rapat triwulan ya, pengurus, untuk seluruh pengurus ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pun ini kemauan mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya mohon maaf kalau ada kekurangan. Untuk ya misalnya untuk program-program kita di bidang yang lain, misalnya itu tadi kan kita memang sudah, itu udah siar kita di bidang sholawat, kita mengadakan gebiar sholawat. Nah program-program yang di luar bidang kita, misalnya ke bidang kesehatan kah itu memang, ataukah ada, atau ke bidang kepemimpinan misalnya seperti itu sudah ada belum? Alhamdulillah yang tergabung pada kita ini Jamiah Ruqyah Aswaja itu siap untuk membantu masyarakat khususnya untuk wilayah Kampar. Itu insya Allah sudah berjalan mungkin ya 1 bulan sekali untuk rutinan pengobatan dari jamaah Ruqyah Aswaja. Alhamdulillah. Baiklah, itu saja yang mau disampaikan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan karena dari tadi saya udah bilang saya tuh nggak pandai ngomong. Ini mungkin udah mulai keluar keringat sejagung-jagung ini. Baiklah, terima kasih kami sampaikan kepada Gus Nur Wahid. Terus kita lanjut lagi nih, ini agak lebih dalam lagi nih, lebih ke dalamnya Syafaatul Rasul lagi nih, kan kita ulik-ulik ini. Nih di ideologi SR, ideologi Syafaatul Rasul. Nah itu apa ideologi dari Syafaatul Rasul berdiri ini? Nah pada kesempatan kali ini akan dijawab oleh penasehat kita Ustadz Sulaiman. Monggo. Pembina kita ya, pembina. Monggo Ustadz Sulaiman. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Berbicara masalah ideologi ataupun azas dasar, karena kita berada di negara kesatuan Republik Indonesia, tentu
setiap organisasi yang didirikan di atas tanah Republik ini harus berideologikan Pancasila. Kemudian juga kita berazaskan Undang-Undang Dasar 45, karena kalau tidak berideologi serta berazaskan itu pasti dianggap organisasi yang tidak direstui oleh pemerintah. Oleh karena itu kita sebagai salah satu anak bangsa, kita sebagai salah satu warga negara Indonesia yang diberikan kebebasan untuk berorganisasi, tentu kita juga mengikuti apa yang sudah digariskan oleh negara kita, bahwasanya setiap organisasi yang berdiri di atas tanah air Indonesia harus berazaskan Pancasila. Maka begitu juga harus berideologikan Pancasila serta berazaskan Undang-Undang Dasar 45. Maka kita sebagai salah satu organisasi keagamaan yang bergerak di bidang dakwah dan sholawat juga tetap berideologikan Pancasila serta berazaskan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga alhamdulillah dengan ideologi serta azas ini kedepannya ataupun alhamdulillah kita sudah diakui sebagai organisasi resmi dan tercatat baik itu di Kemenkumham, kemudian juga tercatat di Akta Notaris dan juga tercatat di Kesbangpol. Itu menunjukkan bahwasannya organisasi Syafaatur Rasul Kabupaten Kampar itu tidak menentang ataupun tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini tentu menjadi sebuah kebanggaan bagi kita, karena ini juga menjadi wujud rasa cinta kita terhadap NKRI, juga tentunya menumbuhkan rasa nasionalisme kita sebagai warga yang berbangsa dan bernegara. Juga tentunya kita ikut menjaga NKRI ini dengan sebaik-baiknya walaupun dengan cara yang berbeda. Mungkin organisasi lain di bidang sosial, organisasi lain di bidang kesehatan, kita bergerak di bidang dakwah, yaitu melalui wadah Majelis Sholawat dan Dakwah Syafaatur Rasul Kabupaten Kampar. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini untuk sekedar kalau kita jabarkan visi misinya tentu makan waktu sampai berjam-jam mungkin ya. Nah, sekarang mungkin bisa disampaikan sedikit saja, secuil saja, sebenarnya visi misi SR muncul ke permukaan itu apa gitu. Visi misi SR berdiri. Terima kasih untuk visi misi. Mungkin kita berangkat daripada apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Jadi SR berdiri itu adalah sebagai wadah untuk dakwah ataupun wadah untuk semua elemen-elemen yang bergerak di bidang sholawat seperti itu yang ada di Kabupaten Kampar, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, bahwasanya untuk hari ini terakhir itu untuk sementara sudah tergabung 20 grup yang ada di Kabupaten Kampar. Tentu ibarat akan mengarungi sebuah lautan yang begitu dalam, kita butuh kapal yang besar supaya bisa menerjang gelombang yang datang nanti, kita tidak tahu perjalanan seperti apa. Jadi ibarat sebuah kapal ini adalah sebuah kapal yang besar yang mewadahi organisasi-organisasi kecil yang ada di setiap desa di Kabupaten Kampar ini untuk mencapai tujuan itu. Adapun tentunya tujuan itu kita pengen membumikan, yang pertama pengen membumikan sholawat khususnya di tanah Kabupaten Kampar dan tentu umumnya di Provinsi Riau atau bahkan di Indonesia seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya wadah yang besar ini kita akan bersama-sama berjuang untuk mencapai tujuan,
Yang pertama tentu tujuan kita sebagaimana dawuh para yai, para sesepuh, bahwasanya kita sebagai wadah, sebagai anggota-anggota ataupun sebagai insan-insan yang berpaham ahlu sunnah wal jamaah, ini menjadi wadah besar bagi kita untuk tetap terus melestarikan budaya-budaya, kita melestarikan pesan-pesan dari para alim, dari para ulama, para pendahulu-pendahulu kita melalui wadah yang namanya sholawat. Bukan hanya sholawat, tapi juga kita mempunyai tujuan lain, yaitu ingin berdakwah, mengajak orang lain untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Apalagi mengingat era-era digitalisasi pada saat sekarang ini, banyak generasi-generasi muda yang mulai tergiur, terbius, terpesona dengan media sosial, sehingga mereka mungkin jauh dari agama, jauh dari dari pengenalan diri terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita punya tujuan mengenalkan sholawat ke masyarakat umum, kemudian mengajak mereka untuk mendekatkan diri, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui media sholawat dan dakwah ini, tentunya seperti itu, Mas. Ya. Kemudian yang terpenting, yang tidak kalah pentingnya juga harapan kita mampu menjadi benteng di garda depan terhadap isu-isu yang terakhir di akhir-akhir ini sering mencuat ke permukaan, yaitu isu-isu radikalisme yang pengen menentang kebijakan-kebijakan pemerintah, yang ingin mungkin tidak sesuai dengan apa kebijakan-kebijakan pemerintah. Maka kita senantiasa mengiring, kemudian menyokong, kemudian mendukung tegaknya NKRI melalui kerjasama kita dengan lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan untuk terus membawa negara ini dalam bingkai NKRI, seperti itu. Ya. Monggo silakan. Ya, mudah-mudahan sahabat Rasul ini visi misinya dapat terwujud. Memang kalau kita lihat sekarang memang sudah sangat miris sekali ya. Bahkan anak-anak kaula muda khususnya itu juga niat sholat saja sudah tidak tahu gitu. Itu Masya Allah luar biasa miris sekali. Dan mudah-mudahan dengan adanya Syafaat Rasul ini visi misinya dapat terlaksana dan bisa memberi manfaat untuk yang lainnya tentunya. Amin. Oke, itulah tadi secuil ideologi, azas dan visi misi tentunya. Dan sekarang kita beralih ke nih piti fulus. Monggo. Sambil diunjuk, diminum, monggo kita santai. Tentu dalam sebuah organisasi, penggerak roda organisasi itu tentunya adalah ya ini pendanaan gitu. Dan tadi sudah berjalan beberapa program, tentunya itu butuh dana dan segala macamnya. Nah, ini kalau khusus pendanaan ini kita langsung tanya saja sama ahlinya ahli ini. Udah, langsung saja kepada Gus Fuad. Monggo langsung, bagaimana selama ini pendanaan SR gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk saudara moderator ya. Itu masalah berbicara soal pendanaan di majelis kita ini, majelis sholawat dan dakwah Syafaatul Rasul, yang sampai saat ini berjalan. Itu kita dari jamaah untuk kepentingan jamaah, untuk kemaslahatan jamaah. Dalam artian kita dari kita kembali ke kita. Banyak orang-orang yang istilahnya untuk dalam setiap pertemuan kita dari majelis itu ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Salah satunya yaitu untuk mengumpulkan dana demi berjalannya roda perputaran organisasi. Lain daripada itu, kita tidak lepas dari
rekan-rekan kita para kreator ya, tentunya saya juga sangat berterima kasih kepada beberapa pengurus kita yang sangat kreatif, sehingga seperti tadi disampaikan oleh saudara kita Gus Nur Wahid sang panglima ini, kita ada kemarin ada pembuatan jaket, ada pembuatan kalender yang tentunya di situ memberikan income untuk organisasi yang tentunya itu juga nanti untuk kepentingan organisasi. Mungkin untuk masalah pendanaan sementara itu, tapi tidak tertutup kemungkinan. Kita tidak menutup diri apabila ada saudara-saudara kita yang ingin mengambil bagian dengan hartanya untuk ditasarufkan di Syafaatul Rasul, ya saya sangat membuka diri sekali. Ya, saya kan yang terpaling materi di sini kan. Dan mudah-mudahan untuk semua jerih payah dari sahabat-sahabat sekalian, tentunya tak lepas daripada simpatisan dan yang lain, terutama pada grup-grup hadroh yang tergabung dalam majelis sholawat dan dakwah Syafaatul Rasul. Kami dari pengurus juga tentunya mengucapkan ribuan terima kasih, dan mudah-mudahan apa yang didonasikan kepada organisasi ini bisa bermanfaat tidak hanya di dunia tapi kelak sampai di akhirat kelak. Ya, mungkin itu yang untuk masalah pendanaan. Terima kasih. Berarti aman-aman saja. Tergantung. Tergantung. Tergantung kondisi itu, nanti tergantung dengan keperluan organisasi itu. Ya. Karena agak ruwet iki kalau pendanaan iki. Oke. Ya, terima kasih kepada Gus Fuad. Kita lanjut ke pertanyaan. Masih bersama kita di sini, kita masih berbincang-bincang mengenai seputar Syafaatul Rasul agar kita lebih dekat lagi, kita lebih kenal lagi apa itu Syafaatul Rasul. Nah, alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini juga kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hujan yang turun. Alhamdulillah begitu deras. Mungkin ini awal berkah untuk kita. Dan kita lanjut lagi. Selama perjalanan Syafaatul Rasul sampai detik ini, tentu sudah ada mitra atau rekan atau organisasi-organisasi lain yang sudah kita rangkul, yang sudah kita ajak untuk ikut bersama-sama berjuang, tentunya untuk membumikan sholawat tadi di bumi Kampar ini. Nah, pada kesempatan kali ini sudah datang dari Ansor Banser. Pada kesempatan kali ini diwakili oleh Ustadz Faizin, dan juga kita ada kerjasama mitra dengan JRA Jamiah Ruqyah Aswaja dan Pagar Nusa, Setia Hati, terus apalagi PSHT dan ya tentunya dengan Kabupaten Kampar ya. Nah, untuk logo-logonya sudah tersedia di spanduk tadi ya. Nah, pada kesempatan kali ini yang datang adalah Ansor. Nah, mari kita tanya-tanya mengenai peran Ansor Banser dalam mendukung perkembangan Syafaatul Rasul selama yang sudah berjalan ini. Bagaimanakah perannya? Mari silahkan dijawab Gus Kang Faizin. Terima kasih waktunya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan jasmani, kesehatan rohani, walaupun dalam keadaan ya hujan yang tak henti-hentinya dan juga mati lampu. Perlu ketahui bahwasanya peran Ansor dan Banser adalah salah satu, yaitu mengamankan ulama-ulama kita dimanapun dan keberadaan dimanapun kita siap untuk mengamankan beliau-beliau di tengah-tengah kita masyarakat.
Oleh karenanya di dalam Syafaatul Rasul ini pasti ada suatu kegiatan, yaitu diantaranya dakwah, sholawatan ataupun peran-peran yang lain. Oleh karenanya saya sebagai Ansor dan juga Banser selalu mengamankan aktivitas ataupun kegiatan di dalam Syafaatul Rasul. Oleh karenanya selain dari itu kita mengharap syafaat kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Salah satunya sholawat, ayo sholawat, wong Gusti Allah wae sholawat. Hanya itu peran saya, bahwasanya semoga kita di dalam bergabung majelis dan dakwah Syafaatul Rasul ini betul-betul mengharap syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, terima kasih kepada Gus Kang Faizin ya. Ini tidak menutup kemungkinan bahwasanya Syafaatul Rasul nanti akan merekrut atau menarik kembali organisasi-organisasi besar lainnya untuk ikut bergabung berpartisipasi dalam ini tadi visi misi kita. Memang betul mau membumikan sholawat tentunya khususnya di Kabupaten Kampar ini, di tanah Melayu kita. Ada tambahan lagi, kami sarankan kepada semua Ansor, semua Banser dimanapun berada, apabila kita tampil ataupun kita ada kegiatan di dalam Syafaatul Rasul ini, seperti sahabat-sahabat yang junior yang telah lama tidak bergabung, yang telah mempunyai seragam belum dipakai, enggak dipakai, ayo kita bersama-sama di dalam kegiatan Syafaatul Rasul ini kita pakai seragam kita pakai baju Angsornya maupun seragam Banser. Demikian harapan saya sebagai kepengurusan di dalam Syafaatul Rasul. Ya, mudah-mudahan kita bisa saling bersinergi ya, Kang ya. Ya. Dan lanjut lagi ke ini pertanyaan atau apa nih? Soalnya saya sendiri yang jawab nanti ini kan. Ini terkait dengan legalitas Syafaatul Rasul. Nah, akan saya sampaikan sedikit. Legalitas Syafaatul Rasul yang sampai detik ini yang alhamdulillah sudah diakui oleh negara, sudah bersertifikat dan keluar SK dari Kemenhumham. Jadi perkumpulan Syafaatul Rasul ini sudah terdaftar di Kemenhumham dan ADART sudah resmi dikeluarkan oleh notaris di Bangkinang. Jadi ini merupakan bukan langkah awal juga ya. Tapi dari sinilah kita bisa menunjukkan bahwa yang tadi disampaikan Ustadz Sulaiman bahwasanya Syafaatul Rasul itu bukan anti Pancasila, kita anti radikal, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kiranya dari golongan-golongan yang itulah gitu, golongan-golongan kiri. Jadi sebagai ya tadi dibilang Ustadz Sulaiman, sebagai masyarakat yang taat pada pemerintah, udah sepantasnya lah kita mengikuti aturan main pemerintah bahwasanya setiap perkumpulan itu harus terdaftar di Kemenhumham. Di sini digarisbawahi bukan berarti organisasi-organisasi lain yang lain yang belum terdaftar itu adalah organisasi ilegal, bukan seperti itu maksudnya. Tidak menutup kemungkinan di luar sana juga banyak organisasi yang belum legalitasnya belum sampai ke Kemenhumham, tapi mereka kontribusinya untuk masyarakat sudah banyak. Jadi tergantung kebutuhan kita, kebutuhan kita mau dibawa kemana organisasi ini, seperti itu. Dan alhamdulillah pada siang hari ini tadi sudah kita tetapkan juga bahwasanya kita akan membangun gedung sekretariat di Desa Tambusai, Kecamatan Runduyo Jaya, Kabupaten Kampar, yang alhamdulillah pemerintah Desa Tambusai juga sangat mendukung dan langsung menghibahkan sebidang tanah untuk Syafaatul Rasul, di mana tanah tersebut akan kita gunakan untuk membangun
gedung Syafaatul Rasul. Mudah-mudahan gedung ini bisa kita manfaatkan dan bisa bermanfaat untuk baik khususnya masyarakat desa Tambusai dan masyarakat desa yang lain, dan tentunya bermanfaat untuk Syafaatul Rasul itu sendiri. Amin Allahumma amin. Baiklah, langsung ini pertanyaan terakhir nggih. Pertanyaan terakhir ini nanti langsung dirangkum sama penasehat kita Ustadz Safarudin, Mbah Yai Safarudin. Energi spiritual Syafaatul Rasul, hikmah dan kontribusi Syafaatul Rasul di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya di Kabupaten Kampar. Nah, itu Mbah. Monggo silahkan Mbah Safar dijawab. Terima kasih kepada teman-teman yang sekian kali ini. Yang muka-muka lancar. Ora kuat ini. Ya, sudah kita dengar dari awal sampai akhir saya ini ya, dari ketua, sekretaris bendara, pembina dan semua yang sudah memberikan keterangan atau masukan, penjelasan tentang apa sih Syafaatul Rasul itu. Sudah banyak yang kita dengar, ya perlu kita pahami. Untuk selanjutnya, pertanyaannya energi spiritual dan hikmah dan kontribusi. Oh akeh pertanyaan ini. Ini bab jeru-jeru nih ya. Kita langsung saja untuk nggak terlalu panjang tadi ya. Gak kuat meneh. Energi spiritual. Energi itu kekuatan atau power ya. Spiritual itu secara batiniah, secara hati, secara jiwa kita. Tapi akan saya sampaikan tentang hikmah dulu. Hikmah, ada makalah atau kalimah yang menyatakan al istiqomatu ngalamatul mustajabah, al istiqomatu ngalamatul karomah, al istiqomatu ngalamatul hikmah. Jadi karomah, hikmah utawa donga sing dijabke karo pangeran iku syaratnya kudu istiqomah. Kita akan mendapatkan suatu spiritual di dalam jamaah SR Syafaatul Rasul, akan mendapatkan rasa di dalam hati kita ketika kita itu sudah istiqomah. Nek urung istiqomah yus pokoknya saiki rame-rame wae dhisik. Syiarnya dulu. Wis pokoknya ayo selawat wis ayo ngono sih. Selawat ayo selawat ngono. Pokoknya selawat. Lah di sini akan kita berikan suatu gambaran. Kemarin sudah tak ulang-ulang ya tentang spiritual. Sambung rasa karo wong sing dirasani, ya toh. Sambung rasa karo wong sing dirasani. Kemarin itu pas manggung di tempatnya Mas Nur Hadi ya, saudara kita juga anggota Syafaatul Rasul, anggota Syafaatul Fatah. Ki Gus Amir ki biasanya karo Cak Izin kok dhewe anggap nunggal gitu. Lah, ini juga sering kita akui atau tidak kita akui ketika kita itu rasan-rasan. Itu kadang-kadang wong sing dirasani ki teko. Wih panjang umur ngono. Ya, wih panjang umur. Ini sering kita dapati atau sering kita saksikan di kalangan orang awam. Orang awam paham, bas dirasani teko, akhirnya wong sing rasani panjang umur. Ya si amini wae. Aja kowe ngrasani aku elek paling. Wis mbok elek apik sing dirasani iku teko. Lah bagaimana kita itu secara spiritual, khususnya keluarga besar Syafaatul Rasul ini, kita berharap pada Allah agar bisa merasakan kekuatan spiritual daripada sholawat itu.
Ya tentang fadilah sholawat niku mungkin udah diterangkan di wilayahnya masing-masing ya. Kita hanya memberikan hikmah atau karomahnya itu tadi. Mau HP ini ngantek blank, lampunya mati, kabelnya pedot. Nah, ini yang disebut spiritual. Kekuatan apa sih? Gak jelas. Tiba-tiba seperti itu. Nah, ketika kita istiqomah dengan ngerasani Kanjeng Nabi, piye carane ngerasani Kanjeng Nabi biar beliau itu hadir di tempat sholawat itu. Ini berharap dari kegiatan-kegiatan Syafatul Rasul itu mengumandangkan sholawat tidak hanya sampai di lesan. Tanda mahabbah kita terhadap Rasul memperbanyak membaca sholawat. Nah, bagaimana kita bisa menimbulkan mahabbah ini sampai di hati? Sampai di hati ya, sampai di hati. Lah iku lho, kadang-kadang ngono, wong hati kene wong sing dituki ini lah iku. Wis ngengslek iki. Nah ini. Nah, maka untuk itu ketika kita mengadakan yang sifatnya itu kegiatan Syafaatul Rasul yang diadakan 2 bulan sekali ya, di desa masing-masing ya, kita berharap untuk memberikan kajian-kajian, siapapun yang memberikan suatu mauidhahnya, kita kenalkan apa jenenge Kanjeng Nabi itu loh jenenge, profilnya ya. Ya, sirahnya Kanjeng Nabi. Walaupun gak oke, tapi kenalkan dari nama beliau itu ibunya siapa, bapaknya siapa, mbahe sapa, golongane wong ningrat apa ningratan. Ini kok beliau bisa jadi orang yang disebut seluruh dunia, bahkan gara-gara dungane Nabi Adam iku dikampulke karo Gusti Allah iku Allahumma bihaqi Muhammad. Yang ternyata kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sudah tertulis jadi kaligrafi pilar-pilar arsana. Nabi Adam ketika dimasukkan ruhnya sampai irungnya itu gebres nek carane nggih. Gebres wahing itu. Ternyata kepalanya diangkat, ketika melihat pilar-pilar arsy itu sudah ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sopo iki sakbane? Wong aku iki wong sing paling pertama diciptakan Gusti Allah kok wis ana kalimah Muhammadar Rasulullah. Sehingga ketika Nabi Adam itu diturunkan di dunia, di bumi ya, di bumi ini dipisahkan antara Siti Hawa karo Nabi Adam. Wakila ada yang mengatakan 100 tahun, ada yang 300 tahun, wallahu alam ya. Sing pas gak ngerti aku. Ini ketika dalam keadaan peteng, piye carane nggawe geni, piye carane nggawe apa api-api. Niki Kanjeng Nabi Adam susah dalam ratusan tahun sehingga ketika beliau Nabi Adam itu diangkat doanya itu ketika ingat, oh iya aku mbiyen sik ning swarga iku iling ana Muhammadar Rasulullah. Akhirnya Nabi Adam itu mengatakan Allahumma bil haqqi Muhammad istajib doaani. Ya Allah dengan hak-hak Muhammad kabulkan doa saya. Robbana dzolamna anfusana ila akhirih. Iki lho. Lah awake dhewe ketika ingin mendapatkan hikmah atau spiritual daripada sholawat itu, ya sholawatnya sing oke. Ya, mahabbah kita terhadap Kanjeng Nabi ya sing oke. Ya wis bareng-bareng luwih akeh, luwih apik. Di mana tempat itu dijadikan suatu majelis sholawat, ini tentunya mengundang barokah Gusti Allah itu turun ning wilayah-wilayah itu. Maka kepada jamaah keluarga besar Syafaatul Rasul, ayo kita siarkan, kita dakwahkan sholawat ini khususnya di wilayah Kampar Riau, Bumi Melayu. Dengan berdakwah. Tadi sudah disampaikan oleh ketua, dakwah itu ora kudu nganggo assalamualaikum toh. Bisa dakwah dengan materinya, bisa dakwah dengan tenaganya, bisa dakwah dengan yang lain yang memberikan kontribusi kemanfaatan untuk umat. Karena Syafaatul Rasul juga rahmatal lil
ngalamin. Oke. Ini secara spiritual. Nah, saya sering menyampaikan ketika kita itu bersolawat khususnya di tempat-tempat yang kita sering disebut apa wi asrokolan apa sorokalan mahalul qiyam. Sering saya sampaikan, pasang telinga, pasang hidung, pasang lisan, pasang hati, agar kita mengerasani Kanjeng Nabi itu beliau itu hadir di tengah-tengah kita. Cara ngerasani itu mau maca sholawat dan membaca sirohnya. Wah, sapa iki sing ngrasani aku sholawat teko kene iki? Sapa iki sing ceritake sejarahku teko kene iki tak dengar, tak goleki ngono. Carane secara spiritual ya, tak goleki. Mangkane para habaib iku biasane bakar kemenyan, kata lain bulgur ya. Nganggo kata lain minyak gitu. Jadi aroma-aroma itulah yang dibawa angin ke langit, yang dicium oleh para malaikat. Iki sapa to sak bener iki, sehingga turunlah ke bumi memberikan barokah ning bumi kono sing kanggo sholawatan. Ini secara spiritual. Terus hikmah awake dhewe. Hikmahnya kita bersolawatan. Kita ya nek sing arati tabarukan karo kiai ini, ono ngalap barokah sholawatane, ono mengambil daripada hikmah itu adalah setelah disampaikan siroh-sirohnya, karena beliau adalah uswatun hasanah. Ya, kita harus bisa mengambil hikmah, ibaratnya mohon maaf ini kalau kasar, ibaratnya awake dhewe iku mengadakan sesuatu itu tidak bisa atau tidak mau mengambil hikmah apa yang dibicarakan. Kayak contohnya pada saat ini kita bincang-bincang, setelah bincang-bincang ojo bar mangan terus ning mburi, bar ngombe terus ning MCK, enggak ngono tok. Harus ada yang kita ambil hikmahnya. Apa sih? Ya kita pikir sendiri karena itu spiritual. Kemareman apa? Kemareman apa? Kepuasaan apa? Kebanggaan apa? Legone apa? Awake dhewe kumpul-kumpul dengan teman-teman kita. Apa untuk kopi tok? Gitu kan? Nah, insya Allah satu mungkin yang secara nyata kesehatan lahir mesti sehat, wong gak sehat gak teko kene. Ya toh? Yang kedua, membangun, menambung tali silaturahim. Yang keempat, mempermudah meluas rezeki. Wong mau gak eneng ini saiki ono. Gitu. Mau gak tuku rokok dadi rokok, mau gak ono nasi bungkus dadi nasi. Ya wallahu alam, iku kono sing ngekeki kemudahan-kemudahan Gusti Allah. Iku nyata lho, ora direkayasa. Wong aku ya ora ngangkon kok. Jadi hati kita tuh tersentuh sendiri, kehadiran kita ini akan diberikan keberkahan dari Allah. Delalah sing ngekeki sego kuwi yo duwe duit. Delalah sing adol ana wong ngedoli, ana wong masak sego. Lho iki to hikmah-hikmah daripada saya yang secara individu, khusus individu atau keluarga besar Syafaatul Rasul harus jadi uswatun hasanah. Khususnya ya, uswatul hasanah untuk semua umat. Kita kayak bahasa ngeten. Kesuwen ora Mas? Cukup enggak waktu ini? Nek gak cukup ya wis semene wae. Wes, iki gambaran ya, gambaran bahasa yang harus kita cerna. Satu, jiwa keluarga besar Syafaatul Rasul. Ketika kita berdiri di hadapan siapapun, rundukkan punggungmu. Rundukkan punggungmu. Jangan masang kuda-kuda. Bayangkan sendiri kalau kita di hadapan orang kok selalu masang kuda-kuda. Wah, ini ngajak tarung iki kan ngono iku. Ini harus ada diambil hikmah di dalam Syafaatul Rasul itu. Semua keluarga besar Syafaatul Rasul harus jadi contoh untuk umat. Satu, ketika berdiri di hadapan siapapun, rundukkan punggungmu. Rundukkan punggungmu ki ya sak sirahe ya.
Berarti berkani berangkang ora. Seakan-akan kita itu hormat, takzim, tawadhu dengan semua orang walaupun dengan anak kecil. Bagaimana Rasulullah menyapa anak kecil yang baru nangis itu, ditanya, "Lho kowe kok nang kene le? Kancamu sapa? Mbokmu nak endi? Bapakmu nak endi?" Kita sudah seperti itu apa burung? Ono cah nangis biarin, bukan anak kita kok. Padahal yang pinggir dalan. Paling enggak kita sapa diinggirake ben dadi tambur mobil. Oke. Nomor 2, jangan pasang kuda-kuda ketika kita juga berhadapan siapapun. Mau ndak diarani arek perang. Serbu arek pencak silat. Ini. Terus nomor selanjutnya. Ini sebagai kajian ya. Kajian karena bahasa ini ya mungkin rodok perlu pemikiran sidik. Satukan tanganmu di atas perutmu. Maksudnya, Amit ya. Satukan kedua tanganmu di atas perutmu sambil merunduk dan kakinya lurus, jangan pasang kuda-kuda. Ini bahasa kinayah ya. Yang nomor selanjutnya, sayupkan matamu, penglihatanmu terhadap orang yang ada di depanmu. Ojo mbok plototi. Ojo mbok plototi. Menunjukkan kearifan mata kita tuh tembus di dalam jiwa hati kita bahwa jiwa dan hati kita adalah lembut. Tapi nek mlotot matane mlotot, wis jelas iki wonge wis angel-angel ngono wae iki. Wis angel iki ngono. Tuh. Terus pasehkan ucapanmu ketika engkau berucap. Pasehkan. Aku yo paseh kok tak warani matamu iki yo paseh. Artinya bukan fasih ucapannya, tapi fasih kalimahnya itu yang bisa menenteramkan hati. Isinya waktu. Ini ya. Terus selanjutnya. Jangan kau angkat hidungmu. Ngene nyungir terus niki. Ro kaca ngono iki lho. Ora penak aku itu delok. Jangan kau angkat hidungmu sehingga nampak nyungir gitu istilahnya itu. Wah iki ngenyek kuwi. Tapi apa? Lepaskan nafasmu dengan urut terurut jangan Allah akan tenang insya Allah ya. Terus geserkan bibirmu ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah itu sesuai yang simetris. Ojo sebelah tok ya. Sebelah tok kowe diantem ditapuk wong ngene iki. Berarti senyum yang simetris itu seimbang ya. Ke atas mungkin setengah senti atau 1 senti, ke kiri juga 1 senti, ke kanan itu simetris namanya. Sehingga orang itu ramah dengan kita, ramah dengan setiap orang. Terus telinga. Ya. Istilahnya telungkupkan telingamu, ini artinya gatekno, rungokno, semaan ngoten lho. Nek wong ngomong ki aja dicuekin lho maksudnya iki. Didengarkan, Allah cabai bengi sore kok. Enggak. Rasulullah bagaimana menghadapi anak kecil ketika mereka bercerita, bapak saya meninggal ya Rasulullah. Mama saya rabi meneh. Saya ditelantarin. Akhirnya apa? Kamu mau enggak kalau aku menjadi gantinya bapakmu? Gitu. Awake dhewe nek ngono, wah iki bahaya iki. Gantine pake. Aja ditiru iki. Jadi pun semangat nih gua. Sudah semangat kita untuk menjadi berganti sebagai ganti ayahnya. Ini adalah ya uswatul hasanah, hasil daripada istiqomah yang kita bersolawatan itu hadas asar.
ada asarnya, bukan asas ya. Ngasar ki bar luhur sadurunge maghrib ya ki ngasar. Harus ada asarnya. Secara bahasa Inggrisnya labet. Labet ya. Ana labete, wong awake tiap dina selawatan, ayo selawat tapi ndase sik geleng. Cangkeme sik ombo, irunge sik nyongir, kupinge sik cepiping. Eta. Matane sik melotot, tangane sik metenteng, kakinya pasang kuda-kuda. Ini ya mungkin mohon maaf mungkin dari jenengan belum pernah mendengar seperti ini. Dan ilmu itu tidak ada yang di situ pertanyaan yang tersirat dan tersurat. Gitu. Terserat. Ada yang nampak dibaca oleh mata, ada yang diucapkan oleh lisan, ada yang dirasakan dalam hati. Makanya syukur sakjroning apa sing ning sak njabaning awakmu, syukur sing ana sing apa sakjroning awakmu, syukur sing ana sak tememplek ning awakmu. Ya iki aja terusan wah angel iki angel kok ora. Ini al istiqomatu ngalamatul mustajabah. Jenengan sing bener-bener hadir mahabbah karo Gusti Kanjeng Nabi dengan memperbanyak karena perintah pangeran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Ini karena saya ini kalau dijadikan penasehat ki jane ya rada gak cocok wong-wonge gembelo. Itu. Tapi kan ungdur makola wala tangdur mangkol. Nek mundur ya nyangkol, ora mundur kecantol. Iki kayak wis meh masuk iki. Ungdur makola. Ungdur artinya dengarkan dengan mata kuping. Kok ndelok suara, ya ora ketok mata ki delok apa suara ora iso didelok karo mata. Apa yang diucapkan dan jangan melihat siapa yang mengucapkan. Ini. Berarti apa? Kita itu diajarkan agar bisa selalu bisa menghargai yang lain. Dari golongan menungso, kewan, flora, fauna, dan alam lain. Ini tak terus-terusno rodok jeru adoh kondang. Nah untuk itu, untuk mengakhiri tugas saya sebagai penasehat untuk memberikan masukan secara spiritual dan menyampaikan hikmah, ini perlu kami ulang lagi. Setelah anda jenengan dan siapapun yang menyaksikan, yang mendengarkan, yang menyimak pertemuan pengurus Syafaatul Rasul ini, bincang-bincang Syafaatul Rasul ini, perlu kami sampaikan agar memakai sistem saya. Ini enggak wajib ya, enggak wajib untuk menyelamatkan pemikiran-pemikiran yang negatif, yaitu P3. P yang pertama itu adalah pilah, P yang kedua adalah pilih, P yang ketiga adalah piling. Apa to maknane? Ya wis lah, didengarkan, disemak, terus dikaji, nak wis temu diangen-angen oke sing positif, kayak negatif, kayak serius, sing 2 rius, sing 3 rius, sing humor. Ini harus kita pilah-pilah. Ya, tadi saya sampaikan, tidak semua yang dibicarakan, yang dikeluarkan di lisan kita semua mesti benar atau mesti salah. Mesti ono benere, yono salahe. Makanya kritik dan saran ya untuk kita semua yang sifatnya membangun untuk memajukan Syafaatul Rasul, majelis sholawat, media dakwah lewat internet atau tidak internet atau live langsung. Yang dipilah-pilah. Oh kuwi sing yo mau tak ulangi. Dipilah iki sing apik, sing ora apik. Terus dipilih, dipisahke, dipilih. Oh tak pilih iki sing apik nang kene, sing elek nang kene. Terus sing dipilih sing tak pilih sing apik.
Sing ora apik tak tinggal. Wong kae iki guyon kok ngono, rasa dipilih. Yang menurut pemahaman kita. Yang nomor 3 ada P, P-nya adalah piling. Yang dianggap ini adalah bermanfaat untuk umat. Bermanfaat ya, ora ya manfaat ono barokah ngono lah istilah iki. Karena barokah dan manfaat itu kalau dikaji beda. Kalau menurut saya, nek ora tak terangke, engko ben diundang meneh maksudku. Iki nek wis dipilih ya kudu dilakoni ben mendapatkan kekuatan spiritual bagaimana kita bisa irungnya mencium bau-bau harum, melihat indah, mengucap yang fasih dan lain sebagainya yang saya sampaikan itu. Mungkin ya itu, dan tolong di ya teman-teman yang melihat ini di subscribe. Iya, subscribe. Ini ada tergabung yaitu majelis besar. Jadi sudah disampaikan ya. Ini mohon ini saya ada waktu ora? Wes. Kayak cukup ora? Cukup. Ini dari JRA. JRA itu sudah bergabung di Syafaatul Rasul. Dan Syafaatul Rasul sudah kita insya Allah sama pengurus secara pribadi saya selalu mohon doa restu ridho dari para sebagian habaib. Mohon doa restu agar Syafaatul Rasul bisa barokah di seluruh wilayah Indonesia umumnya, khususnya di wilayah Kampar dan di majelis masing-masing kan ngoten. Yo untung nek donya, yo untung nek akhirat. Jamaah sing seneng, sing maca walaupun gak menyang, sing seneng, sing dukung, muga-muga sehat walafiat, panjang umur, murah rezekine, keluargane tentrem ayem, sakinah mawaddah rahmah, keturunannya jadi anak soleh lan soleha. Amin ya rabbal alamin. Ini majelis yang bisa kita berikan kontribusi, ya, ngono ya. Kontribusi untuk masyarakat. Dari Syafaatul Rasul sudah bukan mengumpulkan ya, sudah bermitra atau bermitra dengan organisasi besar termasuk JRA. JRA ini tugasnya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan sifatnya umum. Nek gak umum kok nek gak aku. Engko tak umumke. Untuk pribadi saya tapi ya. Untuk membantu masyarakat yang ada keluhan-keluhan fisik atau non fisik. Kayak sing iso dihubungi ya iso, ki ya iso dari bansernya itu gratis. Sing arep sedekah luwih HP kan ngono to. Dia juga dakwah lewat pengobatan. Antarane apa? Ya gurah, ya bekam, ya totok, ya neh apa Mas? Ruqyah. Ini satu. Yang kedua, ada Bangser Ansor, juga ada namanya perguruan-perguruan dari Pagar Nusa, PSHT, apa nih iki? Apa kuwi ya? Wis pokoke kuwi ya. Nah, ini juga siap mengawal kegiatan-kegiatan Syafaatul Rasul yang diadakan di wilayah mereka masing-masing untuk ikut mengamankan, ya, mengawal, mengamankan situasi, lokasi dan kiainya. Ini kita harap dari Banser atau Ansor untuk bisa memberikan suatu penjelasan tugasnya agar ketika tugas di sana itu benar-benar solid ya. Solid ki apa Mas? Pompa atau sing kayak mupuk kuwi ya. Solid. Ya. Untuk mengawal kegiatan itu juga siap untuk memberikan kontribusi masyarakat ketika masyarakat ada kegiatan-kegiatan untuk ikut membantu ya, udah menghandle ya, membantu untuk mbah dadi tukang parkir, mbah mengawal kiainya, mbah mendampingi apalah yang perlu didampingi ini. Terus yang selanjutnya kontribusi yang bisa diambil dari Syafaatul Rasul itu, Syafaatul juga siap untuk memberikan kontribusi masyarakat untuk menampung. Saya ini khususnya ya, menampung, memberikan perjuangan lewat ngaji, media ngaji, ya, agar anak-anak ini tidak selalu memegang gadget, karena saya ini bahasanya wis angel.
Nah untuk itu sahabat Rasul kita harap di wilayahnya masing-masing itu bisa memberikan kontribusi di wilayahnya agar anak-anak yang gak ngaji kon ngaji dihubungi karo walinya agar bisa ngaji. Walaupun ora ono bayarane. Kan ngono, niru malaikatan wae. Ini. Dan memberikan contoh-contoh masyarakat agar masyarakat bisa tahu bahwa oh Syafa'atul Rasul ki ngono toh. Nah, mungkin itu untuk dari saya, kurang lebih mohon maaf ya, semoga kita semua bangsa Indonesia masih utuh Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 NKRI harga mati. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan ya kepada Mbah Yai Safarudin. Dan juga di sini kami beritahukan kepada seluruhnya bahwasanya kita juga telah membuat MOU kerjasama dengan perusahaan iTravel Indonesia. Jadi bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji, umroh, niatnya ke sana bisa menghubungi perwakilan dari Gus Fuad. Oke. Untuk iTravelnya sendiri ini seperti apa? Monggo silahkan dijelaskan Gus Fuad. Baik, terima kasih untuk masalah kerjasama kita. Ini saya berbicara selaku perwakilan dari iTravel ya. Saya sampaikan kepada teman-teman. Kebetulan kemarin kita ngobrol-ngobrol sama ketua untuk membangun kerjasama yang sifatnya di situ juga tentunya ada nilai finansialnya untuk kita bersama dari perusahaan dan juga untuk Syafa'atul Rasul ke depannya. Adapun masyarakat apabila ingin tahu lebih lanjut bisa menghubungi saya, Fuad atau Gus Ilham atau Gus Nur, dan insya Allah perusahaan kami itu kafabel. Alhamdulillah kami juga untuk transportasi di Tanah Suci, hotel ataupun catering itu kami sudah melakukan kontrak per musim. Nah, jadi untuk pemberangkatan yang paling dekat itu bulan September Oktober, soal yang paling dekat. Kami juga minta kerjasamanya kepada yang lain, seluruh jamaah atau anggota Syafa'atul Rasul untuk mari bersama-sama kita menjembatani saudara-saudara kita untuk beribadah ke Tanah Suci dengan harapan tentunya kita juga bersama-sama bisa menyelenggarakan ibadah di Tanah Suci. Mungkin itu ya. Terus untuk di Syafa'atul Rasul itu sendiri juga ada kegiatan untuk kegiatan per tahun ziarah Wali Songo yang nanti untuk informasi lebih lanjutnya silakan kepada Pak Ustadz Faizin. Dan sebelumnya ini masih menyangkut iTravel, untuk ke depan juga kita setiap perwakilan-perwakilan yang ada di grup Syafa'atul Rasul insya Allah kita akan memberikan semacam surat kuasa atau surat penunjukan secara resmi dari perusahaan. Insya Allah. Terima kasih. Silakan Pak Faizin. Singkat ya. Terima kasih waktunya. Bahwasanya kemarin alhamdulillah kita ada informasi dari beliau Panjenenganipun Mbah Safarudin, kita mengadakan 3 ziarah. Ziarah pertama yaitu pada bulan Zulqa'dah, tepatnya sesudah Syawal, kita mengadakan ziarah tahunan. Terus yang kedua yaitu ziarah Putra Bumi Melayu di daerah Kampar, kita akan mengadakan itu insya Allah itu di bulan Rejab ataupun ruah gimana. Kita mengadakan itu. Terus yang terakhir bahwasanya ziarah Wali Songo tidak ditentukan bulannya, pokoknya satu bis penuh maka kita akan berangkat, entah bulan Syawal, entah bulan maksud kami itu bulan Mulut, Batuk Mulut, pokoknya enggak ditentukan.
apabila dari panjenengan ada rombongan dari desa kok berduyun-duyun semuanya 20, entar langsung 40, kita insya Allah langsung berangkat. Nah itu. Oh ya. Apabila kurang lebih jelasnya ataupun lebih jelasnya silakan komen di grup channel YouTube Syafaatul Rasul. Bincang-bincang pengurus. Kira-kira itu cukup saking kula. Bagian itu tadi bisa di-cut nggak ya? Nggak ngisen ngesini main geruduk. Jadi itulah sudah kita laksanakan bincang-bincang tentang Syafaatul Rasul, lebih dekat kembali dengan Syafaatul Rasul. Mudah-mudahan tadi dari acara pertama, rangkaian acara pertama sampai terakhir ini bisa memberikan pemahaman kepada seluruh pendengar, baik yang nanti di YouTube maupun semuanya yang mendengarkan, bisa memberikan pemahaman. Inilah Syafaatul Rasul, inilah isi yang ada dalam Syafaatul Rasul gitu. Jadi sebelum ini kita tutup, langkah baiknya kita bersolawat terlebih dahulu. Yuk monggo langsung kita dipimpin ke Gus Ilham selaku ketua. Baiklah, alhamdulillah acara bincang-bincang santai bersama sahabat-sahabat pengurus semuanya mudah-mudahan berkah dan bermanfaat dan majelis Syafaatul Rasul semakin maju. Dan jangan lupa pemirsa dimanapun berada, subscribe channel YouTube Majelis Syafaatul Rasul Kampar. Mudah-mudahan antum menekan tombol subscribe menambah semangat kami selaku pengurus untuk menjadikan bersiar dan berdakwah. Mari sebelum kita tutup sama-sama kita membaca sholawat tibil qulub. Mudah-mudahan hati kita tenang, keluarga kita tentram dan rezekinya juga lancar berkah sholawat. Mari sama-sama, tidak apa-apa pegang di mic. Kita baca 3 kali sholawat tibil qulub, dan pemirsa juga yang mendengarkan dan yang menonton, mari sama-sama kita baca bersolawat sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad
طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا على النبي محمد. Ya, kepada teman-teman sahabat SR dimanapun berada, itulah tadi rangkaian kegiatan kita dari pertama sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang telah kami laksanakan ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan juga satu lagi, kami membuka pintu seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam hal pembangunan gedung sekretariat kita. Bagi yang ingin berpartisipasi, silahkan bisa langsung menghubungi pengurus inti, bisa langsung ke Gus Ilham, Gus Fuad, dan Gus Mas Nur Wahid. Jadi dari saya selaku moderator saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.